Nah. Karena prakarya kecuali matematik kita suruh pegang sama guru bangsa. Andi melenceng itu. Tapi yang kita lain nanti. 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Nanti tadi nggak boleh. Tuh, Nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti suaranya jelas terdengar ya. Masya Allah. Yang kuliah kamu lagi. Suaranya kecil. Oh iya, saya lupa. Oh. 1, 2, 3. Suara dulu sebentar Nak ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar semuanya? Siapa namanya? Suaranya nggak jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Ada kecil, ada. Suaranya kecil. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Coba kecil. Pak, nggak ada suara, Pak. Setelah tutup. Kita tuh. Dikasih suaranya. Mikrofon 3. Tes 1, 2, 3. Apakah sudah terdengar? Oke. Oke, Pak, udah Pak. Sudah terdengar? Sudah terdengar belum? Tes 1, 2, 3. Apakah sudah terdengar? Oke, beres ya? Jelas. Jelas ya? Jelas, udah. Tadi ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Bang Ipul. Kebetulan hari ini saya menggantikan pengajar KSM bidang IPA untuk mata pelajaran fisika. Nah, sambil kita cek ya. Nah, kalian sudah ada yang ikut ini pretestnya atau belum? Belum ya. Jadi insya Allah hari ini kita clearkan semua sistem pretestnya. Ya. Oke, langsung kita mulai ya. Saya aktifkan dulu ya. Unmute
Oke, Hasan. Ada Hasan. Nah. Oke, mari kita mulai nak pelajaran kita hari ini mengenai tentang IPA fisika kayak gitu. Nah, IPA fisika itu. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri dulu karena katanya kan tak kenal maka tak sayang kayak gitu ya. Nah, perkenalkan nama Abang adalah Bang Ipul. Bang Ipul. Kebetulan untuk KSM di Banda Aceh, Abang pegang untuk yang tingkat aliyah kayak gitu, untuk yang tingkat aliyah. Nah, untuk hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkenalan dengan adik-adik yang ada di MTS, meskipun kedepannya nanti yang akan membimbing kalian adalah pengajar fisika bidang KSM MTS kayak gitu. Nah, Bang Ipul kira-kira udah pernah ngajar di mana aja sih? Nah, kebetulan Abang adalah pengajar Olimpiade SMA Negeri 3 Banda Aceh kayak gitu. Pengajar Olimpiade di SMA Negeri 3 Banda Aceh, SMA Negeri 3 Banda Aceh. Nah, Abang juga pernah ngajar untuk pengajaran Olimpiade di SMA Fatih Bilingual School kayak gitu. Nah, terus juga Abang pengajar fisika di sebuah daya, nama dayanya adalah Insan Qurani. Insan Qurani kayak gitu. Nah, Abang juga punya akun YouTube. Akun YouTube Abang namanya adalah Pak Manaf. Pak Manaf. Jadi nanti setiap pelajaran kita ini nantinya akan terekam di YouTube-nya Pak Manaf. Di YouTube-nya Pak Manaf ya. Nah, kebetulan di Banda Aceh suasana angin sangat kencang di sini, Nak. Di sana apa kencang juga? Apanya, Pak? Alhamdulillah enggak ya. Kalau di sini Masya Allah kencang sekali ya kita agenda. Oke, kita mulai nak ya. Kita mulai pelajaran kita hari ini untuk yang dasar-dasar saja. Wih, terbang nih ya. Oke. Nah, pertama-tama nak untuk KSM IPA, untuk KSM bidang IPA nak, itu ada terdiri dari 2 mata pelajaran. Yang pertama ada mata pelajaran biologi. Nah, yang kedua ada pelajaran fisika. Nah, untuk pelajaran biologi itu khusus mempelajari tentang sesuatu yang bernyawa atau makhluk hidup. Nah, sementara untuk fisika itu mempelajari segala sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, bisa disebut ya benda mati lah ya, benda mati kayak gitu. Nah, dalam bab fisika nak, yang pertama akan kita jumpai adalah tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Nah, ini nak ya yang akan kita jumpai pertama. Nah, besaran itu apa? Oh, materinya itu. Segala sesuatu yang dapat diukur. Cerdas, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai dan angka. Sebentar nak ya, ini ada rekod sebentar. Oh ya, sudah terrekod. Ya, ini yang terdaftar. Berarti dia betul. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, tapi harus dapat dinyatakan dalam nilai dan angka. Sesuatu yang dapat diukur, tapi harus bisa diukur dalam nilai dan angka. Ada nggak sesuatu yang bisa diukur, tapi nggak bisa dalam nilai dan angka? Oh banyak. Ambil contoh nih, cinta. Cinta bisa diukur nggak? Bisa, tapi tidak bisa diukur di dalam angka. Maka cinta bukanlah besaran kayak gitu. Misal luas besaran atau enggak? Oh, luas kan bisa diukur dan bisa juga dinyatakan dalam nilai dan angka. Maka luas termasuk besaran. Kenyang misalnya, kenyang besaran atau enggak kira-kira? Kenyang ini bisa diukur juga. Oh, bisa sangat kenyang, tidak kenyang, lapar atau kenyang. Bisa diukur, cuman tidak bisa dinyatakan nilai dan angka. Maka kenyang bukanlah termasuk besaran. Ingat ya, syarat besaran adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dalam nilai dan angka. Nah, berdasarkan asal muasalnya, ini saya garis nak ya, berdasarkan asal muasalnya, besaran itu nak dibagi jadi 2.
tadi? Asal muasal, lupa tuh. Berdasarkan asal muasalnya, Besaran itu nak dibagi jadi dua. Yang pertama ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran pokok. Nah, besaran pokok itu apa aja? Cara ngingatnya, ingat ini. Cara ngingatnya adalah jiwa SMP. Jiwa apa tadi nak? Jiwa SMP. Apa itu J? J itu adalah jumlah zat. Jumlah zat. Jumlah molekul. Jumlah zat nak, bukan jumlah molekul kayak gitu. Oke. Nah, apa itu I? I itu adalah intensitas cahaya. Intensitas Oke, apa itu W? W itu adalah waktu. Apa itu A? A itu adalah arus. S itu apa? Arus listrik. Suhu. M itu apa? Suhu. M. Masa. Nah, P itu apa? P itu adalah Panjang. Nah, selain dari besaran pokok ini, semuanya adalah besaran turunan. Nah, ini nak ya, accept-nya, cara trik mudahnya. Selain dari besaran pokok, semuanya masuk ke dalam kategori besaran turunan. Nah, besaran turunan. Ambil contoh nih, luas pokok atau turunan. Luas adalah besaran turunan. Kenapa? Karena tidak ada luas berat ini saya Oke. Nah, luas termasuk pokok atau turunan. Luas termasuk besaran turunan. Kenapa? Karena tidak ada dalam besaran pokok. Misalnya nih, kaya pokok atau turunan? Turunan. Kenapa? Karena tidak ada dalam besaran pokok. Intinya adalah apapun besaran yang tidak ada di dalam besaran pokok, namanya adalah besaran turunan. Ingat ya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai dan angka. Nah, beberapa fisika itu fisika itu kadang pakai bahasa gaul kayak gitu. Bahasa gaul dalam fisika ya, atau bahasa fisika kayak gitu. Bahasa fisika. Nah, misalnya nih dibilang seperti ini, fluida itu besaran pokok atau turunan? Turunan. Nah, turunan. Fluida itu apa sih Bang? Fluida itu Air. zat Sesuatu yang mengalir. Enggak cuma air, karena segala sesuatu yang mengalir itu fluida. Bang, yang bisa mengalir cuma air. Bang, yang bisa mengalirkan cuma air. Enggak, nak. Yang bisa mengalir itu ada dua zat. Yang pertama itu namanya zat cair. Zat cair bisa mengalir ya. Yang kedua ada udara atau gas. Gas pun juga bisa mengalir. Nah, jadi karena berbicara tentang fluida itu biasanya berbicara tentang zat yang bisa mengalir. Apapun yang bisa mengalir namanya adalah zat yang mengalir namanya adalah fluida. Nah, sekarang kita masuk dulu ke contoh soalnya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Oke. Nah, oke, kelihatan soalnya, Nak? Kelihatan soalnya? Kita mau Hafiz Az-Zahabi. Coba baca dulu Hafiz Az-Zahabi. Yang lainnya tolong tenang, Nak ya. Coba baca dulu Hafiz. Apa bacaannya Hafiz? Ketika seseorang membasuh muka saat wudhu, air mengalir wajah. Itu bergerak ke bawah semakin mendekati lantai. Pada saat fenomena jatuhnya tetes air, maka beberapa fisika yang paling tepat berikut adalah Oke. Nah, Lagi dulu nya dah lanjut, Mbak Mi. terima kasih Hafiz Az-Zahabi. Nah, sekarang coba kita lihat lu Nak ya. Ketika seseorang membasuh
muka saat wudhu kayak gitu. Nah, ingat nak ya, kalian pernah berwudhu kira-kira kan? Atau ada yang tayamum di sini nggak? Masya Allah. Nah, kalau misalnya berwudhu membasuh muka kayak gitu, membasuh muka, nah, acrep membasuh muka. Nah, kita membasuh mukanya pakai apa kira-kira nak? Pakai air. Berarti air ini termasuk sesuatu yang bisa mengalir, disebut dengan fluida. Berarti besaran yang pertama adalah fluida. Checklist yang ada fluidanya. Oh, ini ada kayak gitu ya. Berarti yang A sudah salah, nggak usah dilihat lagi. Nah, yang kedua nak, ketika kalian wudhu basuh air, kira-kira airnya itu mengalir kemana? Mengalir ke atas atau mengalir jatuh ke bawah? Ke bawah nak ya? Kenapa? Ke bawah. Iya, kenapa kira-kira dia jatuh ke bawah? Karena ada yang Gravitasi. cerdas, karena ada yang namanya pengaruh yang namanya gravitasi. Kebetulan Oke. Nah, kebetulan dari A sampai D semuanya ada gravitasinya. Nah, terus kemudian kira-kira airnya mengalir atau diam aja kira-kira? Ngalir pada wudhu. Ngalir. Nah, dalam fisika ada yang namanya tuh energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha. Jadi energi itu dalam fisika ada banyak. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Cuman dalam fisika energi ini kita batasin jadi 3 hal aja untuk gerak, terutama untuk KSM. Pertama itu ada yang namanya energi kinetik, kita singkat dengan EK, yaitu energi ketika sesuatu benda bergerak. Bergerak, ambil contoh nih, ada orang bergerak dengan kecepatan tertentu, cerot gitu, maka dia otomatis sudah punya energi kinetik. Nah, lanjut ada yang namanya energi potensial. Apa itu energi potensial? Yaitu energi yang diakibatkan karena dia memiliki ketinggian. Contohnya nih ada buah kelapa mau jatuh, plek, berarti dia punya energi potensial. Kenapa? Karena punya ketinggian. Ada yang namanya tuh energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, kira-kira membasuh muka kita tuh letaknya ada ketinggiannya atau di lantai mukanya? Ada ketinggian, berarti punya yang namanya energi potensial. Airnya mengalir atau diam aja? Airnya mengalir. Mengalir. Energi Kinetik. Berarti jawabannya apa kira-kira nak? Jawabannya adalah C. Ya. Oke, yang mau di screenshot boleh di screenshot nak ya. Karena kalau kita gunakan waktu untuk mencatat, nanti habis waktunya untuk mencatat. Nah, kira-kira gambaran soal KSM kayak gini lah, yaitu perpaduan antara soal KSM itu nak ya, soal KSM itu kira-kira karena perpaduan antara sains dengan pengetahuan agama, kayak gitu. Nah, ini untuk soal-soal KSM. Cuman kan untuk ini dulu kita harus tahu dulu nih sainsnya kayak gitu. Karena nanti pengetahuan agamanya biasanya hanya sebagai bumbu saja. Gitu. Itu nak ya. Nah, mari kita lanjutkan soal kita berikutnya. Oke. Nah, oke, ini siapa yang mau baca ya? Alfi, boleh baca lu nak, Alfi? Alfi, ada Alfi? Unmute. Alfi, tolong baca Alfi nak. Hidup Alfi ada? Apa? Oh. Saya masih begitu juga. Energi tidak kan. Oke,
Nah, ini dari Diva Salsabila. Coba dulu Diva, baca Diva soalnya Diva. Nampak Diva nak soalnya nak? Diva, hadir nggak Diva ya? Soal 11 pada Madrasah Sanawiyah panjangnya 10 meter. 8 meter. Lantai keramik berukuran 40 cm kali 40 cm. Jumlah keramik dalam ruangan itu adalah. Oke, jumlah keramik nak ya. Ini sebentar nak ya, saya ini dulu sebentar. Saya reload sebentar nak ya. Sebentar ya. Saya mau matiin ini, matiin. Ya, terima kasih bagi yang sudah membaca tadi kayak gitu kan. Oke, nah sekarang kita lanjut ini tadi ya, lanjut pembahasan soalnya anak ya. Oke, nah sebuah ruangan kelas, mohon maaf Bu ya, saya unmute-kan dulu sementara ya. Oke. Nah, sebuah ruangan kelas pada Madrasah Sanawiyah panjangnya adalah 10 meter dan lebarnya adalah 8 meter. Berlantai keramik yang ukurannya 40 cm kali 40 cm. Jumlah keramik pada lantai dalam ruangan itu adalah titik-titik berapa. Nah ini sebenarnya kan logikanya kan sederhana, tanpa perlu rumus pun bisa. Jadi adik-adik untuk mengerjakan soal seperti ini jangan terpaku pada rumusnya, jangan terpaku pada rumus. Karena ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan logika yang sangat sederhana, logika yang sangat sederhana. Coba bayangin dulu nak, ada suatu ruangan panjangnya 10 meter dan lebarnya adalah 8 meter. Tentu ruangan itu adalah ruangan persegi panjang. Berapa tadi lebar panjangnya nak? 10 meter. Berapa lebarnya? Iya, 8 meter. Kalau 8. Luasnya apa berapa kira-kira? Itu area nak ya, atau luas berapa kira-kira luasnya nak? 80 meter persegi. Kuadrat. 80 meter kuadrat atau persegi nak ya. Nah, selanjutnya di dalam ruangan itu nak akan ditempelin kayak gitu sebuah keramik yang kira-kira nak panjangnya itu adalah 40, lebarnya juga 40. Berarti kira-kira luas keramik ini berapa kira-kira? Luas keramik atau A keramik adalah berapa nak? Ya 40 bang. 1.600 cm. Cuma ingat ini sentimeter kuadratnya 1,6. Kalau mau diubah nanti ke 1,6 nak ya. Oke, nah sekarang berarti kira-kira nak jumlahnya ini berapa? Jumlah keramik yang dibutuhkan. Ya, ternyata bang jumlahnya itu gampang sekali. Gimana gampangnya? Bagi aja yang sama yang besar kan kayak gitu ya. Bagi aja kayak gitu. Berarti berapa nak? 80 meter kuadrat dibagi dengan berapa? 1.600 sentimeter kuadrat. 1.600. Bang, ini kan sentimeter. Saya mau ubah ke meter. Berarti gimana caranya? Berarti dibagi berapa? Dibagi, ayo, sentimeter ke meter berapa nak? Kalau ingat ya, kalau hantu datang malam dengan cara miring cerdas. Jadi ternyata sentimeter ke meter 10, 100 berarti dia nak dibagi 100. Cuman ingat ini kuadrat. Kalau 100 dikuadratkan berarti tinggal tambah 0. Yuk, sekarang apa yang kita mati nak? Berarti ini naik kemari ya. Jadi naik kemari jadi berapa nih? Jadi saya buat 80 tuaga 4 per dengan berapa nak? 16,2. Yang mana bisa mati? Mampus kau. Mati. Tewas. Tewas gitu ya. Oke. 8 dibagi 16 berapa nak? 0,5. Dikali berapa nih? 1, 2, 3. Ada nolnya 3. Berarti kali 1000. Yang lagi bisa mati nak? Tewas. Coret. Coret. 5 kali 100 berapa? 500. Jawabannya. Gitu ya.
Nah, boleh di sini nak ya, boleh di apa namanya tuh, boleh di screenshot, boleh. Ini dengan suara kita. Ya. Ya dengan suara kita. Iya betul. Kita bisa bicara langsung. Oke, ini saya unmute-kan lagi nak. Oke, nah ada pertanyaan kira-kira sini sebelum kita lanjut? Kalau ada boleh acungkan tangan ya. Kalau misalnya nggak ada, maka kita lanjutkan. Oh iya, video pembelajaran ini juga bisa didampakkan di YouTube Pak Manaf ya, YouTube Pak Manaf. Nanti insya Allah akan abang share di grup WA-nya. Harap di subscribe, like, dan komen. Oke, yuk kita bahas lanjut ya. Nah, ini siapa? Al-Zahra bisa baca Al-Zahra? Iya, Al-Zahra boleh baca nak soalnya nak. Ada Zahra nggak ada? Kalau nggak ada coba deh Natasha Zahra. Oh banyak Zahra sini ya. Natasha Zahra. Coba Natasha Zahra Saifi dari Madrasah Darul Ulum. Coba nak baca lu nak. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. 4 orang peserta didik MSN melakukan serangkaian pengukuran berbagai besaran yang dituliskan pada sebuah tabel berikut. Berdasarkan satuan SI atau sistem internasional, maka data tabel tersebut yang benar adalah... Terima kasih Zahra dari Darul Ulum. Natasha, bukan Zahra. Oh iya Natasha, tapi ada Zahra juga nih, Natasha Zahra. Iya. Ya, maaf ya kalau salah sebut nama. Oke nak, nah katanya di dalam surat Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 49 bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan sesuai dengan ukurannya kayak gitu. Nah berdasarkan satuan SI, sistem internasional, maka data dalam tabel tersebut adalah, nah nanti kalian nak pada waktu ujian KSM, ujian KSMO, fokusnya itu nak pada soal yang ditanya lu nak, pada soal yang ditanya dulu kayak gitu. Jangan fokus pada bumbu-bumbu cerita. Ini bumbu apa namanya tuh? Jangan fokus pada bumbu cerita. Baca soal dulu. Kalau ada informasi yang dirasa kurang jelas, baru baca ke informasi yang di atas. Ya kan? Karena yang di atas ini biasanya nggak gitu ngaruh. Yang penting itu pertanyaannya dulu. Berdasarkan satuan internasional, maka dalam tabel tersebut yang benar adalah besaran massa apa nih? Massa hasil pengukurannya 10. Boleh aja. Banyak kali berita orang langsung baca Ada yang mengangkat tangan ya. Ini Makfira. Nanti nak ya, nanti insya Allah setelah materi ini yang mengangkat tangan akan dipersilakan waktu untuk berbicara kayak gitu nak ya. Nah kita bahas dulu nak ya. Nah ada besaran massa, besarannya hasil pengukurannya 10. Boleh nggak? Boleh aja sih. Satuannya kilogram. Betul nggak satuannya kilogram? Betul, kayak gitu. Alat ukurnya neraca sama lengan. Kalau massa karena salah satu alat ukurnya boleh neraca sama lengan, kayak gitu. Panjang, hasil ukurnya 20, boleh aja. Satuannya sentimeter. Kalau dalam internasional, nak satuan dari panjang bukanlah sentimeter, tapi meter. J udah salah, cari J. J tidak mungkin, engkau bukan pilihan hatiku. Cari J, engkau bukan pilihan hatiku. Oke, nah engkau bukan pilihan hatiku. Nah selanjutnya ada suhu.
suhu itu hasil pengukurnya 40. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Nah, satuannya adalah Kelvin. Betul nggak satuan dalam internasional Kelvin? Benar. Betul. Bukan Celcius ya. Kalau internasional suhu satuannya adalah Kelvin. Alat ukurnya kalorimeter. Bukan. Termometer. Alat ukur dari kalometer, alat ukur dari suhu, termometer. Maka K juga bukan jawabannya. Cari K, mana ini? Oh, engkau bukan jawabannya. Engkau bukan jawabannya. Maka jawabannya adalah L dan I. Kayak gitu nak ya. Gitu cara menjawab soal KSM. Jadi jangan terpaku untuk apa namanya itu, untuk bumbu cerita. Fokuslah ke soalnya apa, kayak gitu. Nah, sesuai dengan janji kita, ini ada 2 orang yang mengangkat tangan. Oke, silakan nak. Makfira, silakan Makfira. Ada yang mau disampaikan Makfira? Silakan Makfira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nak, ada apa nak? Makfira. Ya Makfira. Iya, suaranya agak kecil karena terbawa angin nak ya. Karena kebetulan di Banda Aceh kondisinya sedang angin kencang. Insya Allah nanti soal-soal ini juga bisa kita dapatkan di grup masing-masing. Oke. Siap. Ada pertanyaan kira-kira? Spot fight video. Ada pertanyaan kira? Saya minta izin minum dulu sebentar ya. Boleh. Silakan. Oh, coba bayangkan. Nah, kata guru IPA SD kita dulu, air mengalir dari mana ke mana? Coba dulu. Air mengalir dari mana ke mana? Dari tempat tinggi ke rendah. Dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Saya mau membuktikan bahwasanya itu salah. Airnya ada di mana ya? Itu ada sedotannya. Bisa pakai yang hidung. Oh, pakai tangan kiri, nggak boleh. Harap pakai tangan kanan. Airnya mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Kenapa coba? Ada alat perantara. Sebetulnya air itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ketika air itu biasanya jatuh, tempat tinggi tekanannya tinggi, tekanannya rendah. Suara bapak. Orang ngomong. Bentar ya, wifi. Pak, boleh lah tanya ke BPNS. Cobanya udah mulai ya. Oke, maaf ya, cara laptopnya agak lagi pembahasan kita nak ya. Oke, nah jadi pada waktu ini karena kalau di tempat biasa air yang pada posisi tinggi ini nak, dia tekanannya tinggi, bawah ini tekanannya rendah. Ketika saya tuangkan, maka posisinya tekan air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ketika saya hisap, kena saya menyedot tadi kayak gitu kan. Nah, di bibir saya tekanannya jadi rendah, sementara di sini jadi tinggi kayak gitu. Makanya air mengalir dari
tekanan tinggi ke tekanan rendah. Bang, kalau gitu guru SD kami salah dong. Kalau bicara tekanan di SD tidak nyambung, makanya dibilang di SD air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi pada hakikatnya air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oke, kita lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Nah, oh ya, satu lagi bagi adik-adik kan, ini kayaknya pengaturannya belum saya atur deh. Apa namanya itu, bagusnya ketika masuk itu volume suaranya langsung dikecilkan saja supaya suara saya tidak tenggelam kayak gitu dengan suara-suara yang lainnya kayak gitu. Yuk, mari kita lanjutkan kawan-kawan. Nah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi tadi nomor 3 ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini agak susah dikit. Ini biar ini aja. Ini sekarang kita lagi uji coba nih. Kita cari soal mudah-mudah aja dulu untuk pengantar, nak ya. Kayak gitu, nak. Yuk. Nah, kita nak waktu kelas 2 MSen atau 2 SMP misalnya, karena itu diajarkan bahwasanya ada materi gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Ya, gerak lurus GLB adalah gerak yang pada lintasan lurus kayak gitu. Gerak pada lintasan lurus. Karena saya nonaktif. Oh, banyak di. Ini adalah soal KSM tahun 2018 atau 2017 gitu. Oke, nak. Nah, gerak lurus itu, nak, terbagi jadi 2. Ada yang namanya gerak lurus beraturan, kita singkat GLB. Ada gerak lurus berubah beraturan, kita singkat namanya adalah GLBB. GLBB pun ada 2 tipe. Ada misalnya, kalau misalnya kita lempar sesuatu ke atas, arah gravitasi kemana? Arah gravitasi ke bawah. Maka arah gerak ke atas berlawanan dengan arah gerak gravitasi. Maka kalau misalnya geraknya ke atas berlawanan gravitasi, namanya GLBB negatif atau GLBB diperlambat. Ingat aja, kalau pada sumbu Y atau pada gerak vertikal berlawanan dengan gravitasi itu nilainya adalah negatif atau diperlambat. Nah, misalnya apa namanya itu? Ada buah kelapa jatuh. Gitu. Arah gravitasi kemana? Arah gravitasi ke bawah. Di bawah. Dan geraknya menuju ke bawah. Berarti dia searah dengan gravitasi. Ini namanya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB positif. Nah, GLBB positif ini, nak, nama lainnya adalah GLBB dipercepat. Kayak gitu. Ini ya, dipercepat. Nah, ingat tadi, nak, kalau turun berarti dia GLBB apa, nak? Turun. Dipercepat. Iya. Kalau naik, nak, berarti apa kalau naik? Diperlambat. Iya, kalau naik dia diperlambat. Oke, kalau naik dia diperlambat. Maka jawabannya adalah AB cepat, CD diperlambat ya. Jawabannya adalah D. Semua. Nah, seru ya. Masya Allah. Ini adalah uji coba materi KSM. Ini ada yang chat, kita lihat dulu apa isi chatnya, nak ya. Mending suaranya di mute aja semuanya. Saya nggak bisa mendengar materi jelas. Oke, bagi yang tidak bisa mendengarkan materinya dengan jelas hari ini nanti juga akan bisa didapatkan di YouTube-nya Pak Manaf. Ini ya. Oke, materi rekaman hari ini juga bisa didapatkan di YouTube Pak Manaf. Jadi tolong subscribe, like, dan komen. Hahaha. Terima kasih. Oke, nak ya. Oke.
Yuk, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah yang ke-6. Ini keren nih soalnya nih. Saya suka dengan soal ini sebenarnya. Oke, coba dulu baca siapa namanya ya. Dahlia Fitri Wahyuni. Coba dulu baca soalnya, Nak. Dahlia. Hai Dahlia. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Lanjut. Apa yang turun dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia dihidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 ya. Sesungguhnya bumi lah yang Oke, nah sekarang kita bahas dulu Nak ya. Jenis-jenis gerak berdasarkan lintasannya kayak gitu ya. Oke, ini mute all. Oke, kita bahas jenis-jenis gerak berdasarkan lintasannya. Yang pertama Nak, jenis-jenis gerak ya. Nah, yang pertama itu karena jenis-jenis gerak berdasarkan keadaannya, berdasarkan Bapak dan Ibu mohon dalam keadaan tenang ya. Berdasarkan keadaannya kayak gitu, berdasarkan keadaannya. Mungkin kalau di buku mungkin ada bahasa yang lebih keren ya. Cuman supaya bisa diterima kita bahasnya ini aja. Jenis-jenis gerak berdasarkan keadaannya. Yang pertama ada gerak tuh gerak nyata. Gimana tuh gerak nyata? Ya kalau misalnya dia gerak ke kanan ya emang gerak ke kanan kayak gitu. Yang kedua ada yang namanya gerak semu atau gerak seolah-olah, gerak semu. Oke, nah gerak semu itu apa? Misalnya gini nih. Oh ya, saya mau kasih contoh misalnya karena apa namanya tuh? Ini matahari. Matahari menyinari bumi. Hai matahari. Bagi yang di Banda Aceh mungkin tahu bahwasanya matahari sudah pindah ke Berawe nak ya. Nah, lanjutnya nak ini bumi misalnya. Nah, lintasan bumi mengelilingi matahari mana nak bentuknya nak? Elips. Iya betul. Jadi kalau kalau misalnya dulu kita pahami bahwasanya lintasan bumi ke matahari itu bentuk lintasannya melingkar. Tapi kemudian nak pada surat Al-Qur'an, ada namanya surat Yasin. Ayat ke-40. Ada yang hafal nak kira-kira? Ayo, ada yang hafal kira-kira surat Yasin ayat ke-40? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Saya bacain nak ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa fulukim yasbahun. Di situ nak menggunakan kata yasbahun. Yasbahun. Artinya itu kira-kira seperti ini. Tidaklah mungkin matahari itu mendahului bulan dan tidaklah mungkin siang itu mendahului malam. Semuanya pakai garis edarnya. Di Al-Qur'an nak menggunakan kata yasbahun. Yasbahun ini apa sih? Nah, menurut Dr. Zakir Naik. Jadi saya sering nonton ceritanya Dr. Zakir Naik. Jadi Dr. Zakir Naik itu bilang yasbahun itu secara bahasa Arab itu bentuknya menyerupai sebuah telur. Kira-kira seperti ini menyerupai sebuah telur. Kira-kira telur ini bentuk apa? Elips. Elips. Dan ternyata nak setelah diteliti ternyata betul bentuk lintasan matahari bentuk lintasan bumi mengelilingi matahari ternyata bukanlah lingkaran, ternyata agak lonjong sedikit bentuknya elips. Subhanallah, masya Allah dengan segala firman-Nya menyatakan bahwasanya karena
apa namanya itu, Al-Quran itu nak benar-benar suatu tanda mukjizat yang paling nyata gitu. Mukjizat Al-Quran adalah karena Al-Quran mampu membuktikan nak sesuatu yang belum mampu dibuktikan manusia. Salah satunya ini tadi elips kayak gitu. Dan ini penemuan-penemuan terbaru kayak gitu. Nah, balik lagi ke gerak semu. Gerak semu itu apa, Bang? Gerak semu itu gerak seolah-olah. Misal kayak gini nih. Misal kayak gini nih. Misal ya, dalam bus kayak gitu, dalam bus. Busnya maju kayak gitu. Kita jalan ke belakang. Seolah-olah yang ngelihat kita, Rina, kita ngelihat kita maju. Padahal kita ke belakang gitu. Seolah-olah. Jadi, coba kita perhatikan soalnya, nak. Sesungguhnya, bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Berarti seolah-olahnya gimana? Ayo. Matahari iya, seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Matahari yang mengitari matahari, tapi seolah-olah mataharilah yang bergerak. Seperti itu kira-kira, nak ya. Ini namanya adalah gerak semu. Mudah-mudahan karena di antara kalian banyak yang menjadi apa namanya itu ilmuwan Muslim, cendekiawan Muslim yang bisa berguna untuk bangsa, negara, dan agama, nak ya. Amin ya. Ini saya mau tausiah dikit nih setelah ini. Mana nih? Tausiah kita ini nak ya. Tausiah ala Bang Ipul ya. Nama saya tadi Bang Ipul ya. Ingat ya. Nanti kalau saya mati tolong doakan kayak itu. Kalau jumpa di jalan tolong disapa. Ya. Ingat Bang. Kalau ingat, wajib ingat. Masya Allah. Jadi karena saya mau cerita satu hal seperti ini. Pada saat karena Islam itu berjaya nak, banyak penemuan umat Islam nak yang dipakai oleh dunia gitu. Contohnya apa nih, misalnya pesawat terbang misalnya. Siapa penemu pesawat terbang coba? Siapa coba penemu pesawat terbang? Lampu yang Habibie. Jadi ada siapa lagi? Wilbur dan Orville Wright. Oke. Wright bersaudara. Wright bersaudara. Oke. Jadi ceritanya seperti ini, nak. Dulu ada namanya seorang syekh, tinggalnya di Andalusia. Nah, Andalusia itu sekarang Spanyol ya. Ya, tempatnya Messi, Cristiano Ronaldo dulu tuh Andalusia namanya dulu. Jadi karena semasa Andalusia, semasa Andalusia itu nih, nak, semasa Andalusia itu berjaya, umat-umat Islam di situ berjaya karena ada seorang syekh namanya adalah Ibnu Farnas, Abbas bin Farnas kalau di Google ya, dicari ya. Ditanya sama muridnya kayak gini, Syekh. Apa namanya Syekh? Kita bisa nggak Syekh berjalan dari satu tempat ke tempat lain nggak naik onta lagi? Capek Syekh naik onta. Ya? Bisa nggak kita terbang aja kayak burung-burung tuh kan? Syekh Ibnu Farnas, nak, karena beliau adalah seorang ilmuwan hafal Quran dan hafal ilmu hadis yaitu. Beliau menjawab pakai dalil. Saya kecilkan dulu, nak, ya. Beliau menjawab pakai dalil, bukan menjawab hanya sekedar logika. Beliau jawab seperti ini. Berdasarkan surat Al-Mulk ayat ke-15. Apa bunyi surat Al-Mulk ayat ke-15? Ada yang hafal nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila at-tayri fawqahum wa saffati wa yakbitna ma yamsikuhunna illa rahman. Illa rahman. Ada yang buka Google langsung ya? Innahu bikulli syai'in basir. Ya. Tahu ya. Oke. Nah, jadi karena Syekh Ibnu Farnas itu, nak, ketika itu langsung bilang ini, oh bisa, kan ada surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk ayat ke-15. Alam yarau ila at-tayri fawqahum wa saffati wa yakbitna ma yamsikuhunna illa rahman. Tidakkah kamu melihat burung-burung itu yang yang terbang ke angkasa dengan wasaffati wa yakbitna, mengepak dan mengatupkan sayapnya kayak gitu. Berarti Syekh Ibnu Farnas bilang kayak gini, kalau saya bisa mengepak dan mengatupkan sayap seperti burung angkasa, maka saya pun bisa juga terbang. Cobalah Syekh buktikan, kata muridnya nantang kan. Pulang Syekh Ibnu Farnas, diambilnya bulu-bulu burung merpati, burung ini semuanya diambil sama dia, dan ternyata, nak, berdasarkan catatan sejarah, Syekh Ibnu Farnas itu bisa terbang puluhan meter. Ya sekitar 15 atau 20 meter itu. Kan tinggi kan? Nah, tapi, nak, Syekh Ibnu Farnas ketika dia terbang, dia merasa sayapnya itu, nak, gampang retak. Jadi ketika gampang retak kan akhirnya diperbaiki sampai kemudian Syekh Ibnu Farnas yakin bahwasanya beliau dapat terbang. Diumumkan sama satu penduduk Andalusia, Syekh Ibnu Farnas mau terbang. Satu Andalusia itu karena naiklah Syekh Ibnu Farnas
di atas sebuah bukit seperti itu dan terbang. Kebetul. Nah, pada waktu terbangnya, karena ini uniknya ceritanya. Pada waktu terbang, karena Syekh Ibnu Farnas terbang, ngeng. Waktu terbang itu baru sadar, ini mendaratnya gimana ya? Jadi Syekh Ibnu Farnas itu bisa terbang, nggak bisa mendarat, gitu. Akhirnya karena Syekh Ibnu Farnas adalah orang yang pertama bisa terbang dan sekaligus orang yang pertama syahid ketika dalam penerbangan. Itu Syekh Ibnu Farnas. Nah, pada waktu perang salib pertama, alhamdulillah umat Islam menang ya di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi waktu perang salib kedua, kita kalah, yaitu umat Islam kalah, sehingga buku-buku umat Islam di perpustakaan itu banyak diambil, dimusnahkan, dibawa ke laut, dimusnahkan, dibakar. Saking banyaknya buku umat Islam yang dibakar jadi pada hitam, waktu air laut jadi hitam. Nah, ya, iya, berarti tahu juga ada kisahnya ya. Ini saya mute dulu ya. Oke. Nah, setelah itu tapi kemudian ada beberapa buku yang selamat. Salah satunya adalah buku Syekh Ibnu Farnas tadi. Didapatlah sama Wake bersaudara. Bro, kita kan saudara nih. Boleh. Yuk kita buat pesawat yuk. Ini modelnya. Ada modelnya kan? Boleh, tapi kita jangan sampai kayak Syekh Ibnu Farnas juga. Jadi gimana supaya kita bisa mendarat? Burungnya itu harus utuh, harus ada bagian ekor katanya. Makanya karena rupanya bagian pendaratan burung itu yang menyetel terbang sama mendarat itu bagian ekor kayak gitu. Akhirnya dibuatlah pesawat pertama oleh Wake bersaudara. Nah, ketika terbang betulan kayak gitu. Nah, terus kemudian masih ada masalah di sayapnya. Ketika pesawat itu terbang pada ketinggian tertentu karena sayapnya itu sering retak. Maka karena untuk memecahkan masalah itu, alhamdulillah ditemukan solusi oleh ilmuwan muslim berasal dari Indonesia, namanya Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi. Beliau inspirasinya dari mana? Dari Quran. Dengan surat yang sama. Suratnya apa, Nak? Alam yarau ila toiri fawqahum wasaffati wa yaqbidna. Mengepak dan mengatuk. Kira-kira, Nak, burung apa kira-kira, Nak, yang kira-kira sekali kepak dan sekali katup langsung terbang? Ayo, burung apa kira-kira yang sekali kepak dan sekali katup langsung terbang? Elang. Ya, burung elang. Makanya karena kan nggak pernah nengok pesawat terbang sayapnya kepak-kepak kan. Nah, maka model sayap pesawat yang digunakan di seluruh dunia adalah model sayapnya burung elang kira-kira. Nah, itu karena saya mau kasih kesimpulan bahwasannya karena umat Islam ini atau kita ini karena generasi Islamnya ini akan semakin maju jika kita dekat dengan Quran. Bayangkan ulama-ulama dulu dekat dengan Quran, mereka jadi penemu hebat. Bayangkan orang-orang dulu ketika ulama-ulama besar kita dekat dengan Quran, namanya masih harum sampai sekarang. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, mereka semua dekat dengan Quran kayak gitu. Ada penemu matematika, Syekh Al-Khawarizmi dekat dengan Quran kayak gitu. Penemu kacamata Syekh Ibnu Farnas dekat dengan Quran. Jadi mudah-mudahan kita adalah generasi Qurani yang sekaligus juga ilmuwan-ilmuwan yang akan mengisi Indonesia, khususnya dan juga dunia dengan pengetahuan Islami. PR kita ya. Ini saya mau ngasih cerita sekaligus tantangannya. Pada waktu Andalusia hidup, ini masih Andalusia ceritanya nih. Andalusia itu punya ibu kota namanya Alhambra. Di Alhambra itu canggihnya teknologi, ada satu jam namanya jam singa. Jam 1 nyala air dari 1 singa, jam 2 nyala air dari 2 singa, jam 3 nyala air dari 3 singa, jam 12 nyala air ke 12 singa. Pada waktu Raja Ferdinand dan Ratu Isabella Ratu Isabella itu menang lawan kerajaan Islam di sana, kerajaan Andalusia, maka karena semua pada waktu itu karena berpikir ini kok canggih banget ya orang Islam di Andalusia bisa buat seperti ini, dipanggil semua insinyur terbaik pada waktu itu yang non-Islam. Nah, yang non-Islam disuruh pelajarin gitu. Coba pelajarin sistem ini dulu, gimana caranya biar bisa kita buat juga seperti ini. Dan ternyata mereka itu sama kayak kita. Kok sama, Bang? Ya sama kayak kita gimana? Bisa bongkar nggak bisa masang balik. Sampai sekarang jam singa di Alhambra itu tidak berfungsi. Mudah-mudahan nanti karena mungkin usia saya nanti udah tua, mungkin nanti saya udah mati, mungkin anak cucu saya akan mendengar bahwasanya ada siswa ke SMM Sen yang dulunya pernah Bang Iqbal ajar bisa membuat jam singa yang pernah ada di Alhambra. Nah, itu dia tausiahnya, kita lanjutkan balik. Ada habis tausiah.
Oh masih banyak sebenarnya. Soalnya kita hari ini pertemuan pertama dan terakhir untuk bidang fisika ini. Karena nantinya akan dilanjutkan oleh pengajar aslinya. Kebetulan pengajar aslinya sedang berduka. Orang tuanya qadarullah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita doakan beliau orang tua ditempatkan di sisinya yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Saya minum dulu, nak. Ya, angin kencang betul ya, sudah. Baik, Pak. Kira-kira kalau ke depan kayak gini belajarnya nyaman, nak? Bisa diikuti kira-kira? Nyaman, bisa, mengerti. Ya, Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Siap. Alhamdulillah. Bisa. Oke, lanjut. Ini nak ya. Coba dulu siapa yang baca ini ya. Insya Allah bisa. Zulkarnain dari Emsen 1 Gayo Luwes. Coba lu baca, nak. Zulkarnain. Ada Zulkarnain? Ada Zulkarnain? Kalau tidak ada, coba Abdi Zil Ikram. Abdi Zil Ikram ada, nak? Ada, Pak. Ada, coba baca lu soalnya, nak. Anda sering mengukur benda-benda kecil, namun apakah sudah yakin dengan hasil pengukurannya? Mantap. Oleh karena itu, perhatikan fenomena seorang siswa MTS yang sedang mengukur diameter pipa kecil menggunakan mikrometer sekrup seperti di bawah ini. Berdasarkan hasil pengukuran seperti ketuk dengan ini, Bang. Oh, ketuk dengan ini ya. Oh ya, ini saya. Ya. Lanjut. Nggak nampak, Bang. Udah nih, udah keluar, udah saya angkat. Seperti ditunjukkan. Ya, seperti ditunjukkan, dah. Oh, ditunjukkan pada gambar di atas hasil pengukuran, nggak tahu, ketelitian dan aturan angka penting yang didapat dari panjang diameter pipa tersebut adalah. Oke, nah kali ini nak kita akan masuk ke pembahasan tentang alat ukur. Sebenarnya alat ukur tuh banyak, cuman dalam KSM karena yang paling fenomenal kali adalah mikrometer sekrup sebenarnya. Jadi coba ya saya kecilkan dulu nih ya moodnya. Bagi teman-teman yang baru masuk mohon dinonaktifkan suaranya dulu ya. Biar kita gampang, biar suara saya lebih banyak masuknya gitu. Oke, nah sekarang kita bahas yang namanya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Nah, tujuan dari mikrometer sekrup ini karena itu untuk mengukur ukuran benda yang kecil kayak gitu. Nah, jadi dia nanti ada namanya tuh skala lurus kayak ini namanya skala utama, ada yang namanya skala putar. Ada namanya skala putar. Misalnya nak, saya buat seperti ini. Kalau di sini saya buat angka 1, maka di bawahnya adalah 1,5. Kalau di sini saya buat angka 2, maka di bawahnya adalah 2,5. Kalau saya buat di sini angka 3, maka di bawahnya berapa? 3,5. Kalau di sininya ada 4, berarti di sini berapa? 4,5. Misalnya 4,5. Kalau di sininya ada 5 misalnya, berarti di bawah ini adalah 5,5. Kayak gitu. Oke, nah di sini ada yang namanya skala putar. Misalnya angka skala putarnya ditunjukkan adalah 40 misalnya. Gimana cara bacanya, Bang? Nah, kita punya skala utama berapa tadi, nak? 5,5 atau 5,5. 40 ini, nak, 40 yang di skala putar harus dikalikan dengan 0,01.
Kenapa 0,01? Ini adalah angka ketelitian. Angka ketelitian. Jadi bisa aja salah, tapi tingkat kesalahannya adalah 0,01 mm. Kayak gitu angka ketelitian. Jadi 40 kali 0,01 berapa nak? 0,4 gitu kan. Tambahin aja 5,5 ditambah 0,4 berapa nak? Kalau ditambahin 0,4 berapa nih nak? 5,9 5,9 mm. Sekarang misalnya saya tes nih. Saya tes misalnya dengan angka yang berbeda misalnya. Oke, nah ya. Ini saya tes. Ini saya tes, misalnya nak, ada skala putar, ada skala utama di sini nak. Ini skala utama, ini skala putar ya, agak melengkung sedikit nggak apa-apa nih. Nah, misalnya saya buat di sini 6, berarti di bawahnya berapa nak? 6,5. Misalnya di sini saya buat 45. Berapa kira-kira hasil pengukurannya nak? Yuk. Tulis 6,5 tambah berapa? 6,95. Tambah ini 45. 6,95. Atau 45 kali 6,95. Iya. 10. 0,45 berarti 6,9. Nah, berapa ketelitiannya? 0,01 milimeter gitu nak. Oke, sekarang kita balik ke soal kita nak. Nah, soal kita gimana nih nak? Ada 0, ada 5. Di bawahnya ada. Berarti berapa angkanya nih nak? Angkanya ini berapa nak? 5,5 atau 5,5. Nah, sekarang berapa skala putarnya nak? 30. Kalau dikali 0,01 berapa? Berarti 0,3. Berarti 0,3. Jumlahin berapa? 5,5 tambah 0,3. 5,8. Ada 0. Oh, ini bukan. Ketelitiannya berapa? Karena ketelitiannya Ya, ketelitiannya 0,01 berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Salah. Kira-kira seperti itu nak ya. Mengenai alat ukur dari mikrometer skrup. Di sekolah pernah pakai mikrometer skrup nak? Oh, belum pernah bang. Oh, belum ya? Coba belum pernah. Udah pernah. Udah pernah. Ini kadang-kadang siswa bilang belum, padahal udah. Tapi mudah-mudahan nanti kan nak, negara kita terbebas dari resesi, kepedulian terhadap madrasah bangkit, maka insya Allah karena kita madrasah nanti insya Allah bakal dibiayain untuk pembuatan lab-labnya. Mudah-mudahan lah nanti nak. Yuk, sekarang soal selanjutnya. Oke, nah siapa saya suruh baca? Sebentar. Iko Desriandi, ada Iko? Iko, hadir Iko. Ada Iko di sini, enggak? Iko mana? Ada orang Aceh Selatan sini? Ada ya? Ada orangnya Pak. Aduh. Ya. Iko, baca Iko. Baca. Nah, ini sesungguhnya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari. Bulan dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Berdasarkan Quran surah Al-A'raf ayat 54 di atas menunjukkan peranan penting matahari dalam kehidupan manusia di bumi. Lakukan analisis terkait
peranan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Oke, terima kasih Ko. Nah, sekarang kita bahas analisis kita terhadap matahari. Nah, ini nak ya, ini adalah soal Jawabannya di. Ini adalah soal KSM tahun 2018. Artinya ini adalah soal 2 tahun yang lalu kalau saya nggak silap nak ya. Nah, pertama-tama nak kita bahas dulu yang namanya benda langit ya gitu. Benda langit itu nak ada 2. Benda langit ada 2. Yang pertama yang bisa memancarkan cahaya sendiri, Nama lainnya adalah bintang. Matahari adalah bintang yang dekat dengan galaksi. Matahari adalah bintang yang dekat dengan bumi kita. Nah, yang kedua, ada yang tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Nah, salah satunya adalah planet, terus kemudian komet. Nah, itu adalah yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi yang ada di matahari? Matahari itu panas atau dingin kira-kira, nak? Panas ya. Kok bisa matahari itu panas? Ini matahari nak ya. Matahari menyinari bumi. Kok bisa matahari itu panas? Ternyata nak di matahari itu ada beberapa unsur yang menyebabkan dia panas. Yang pertama ada namanya hidrogen. Nah, inilah yang menyebabkannya panas. Ini sekitar 72% nak yang mengisi dari matahari. Yang sisanya itu baru ada yang namanya itu zat nuklir. Saya lupa nama zat nuklirnya apa. Mungkin bisa dicari nanti di Google. Yang ketiga ada oksigen dan lain-lain. Cuman unsur-unsur utamanya itu adalah hidrogen. Jadi matahari itu unsur utamanya adalah hidrogen. Nah, apa yang terjadi antara hidrogen, nuklir dan oksigen? Kata si hidrogen kira-kira seperti ini Mana ya? Hai hidrogen, ya apa kabar? Nuklir, apa kabar oksigen? Kita gabung yuk lah. Nah, bergabungnya mereka ini disebut dengan namanya reaksi fusi. Fusi itu bergabung, kalau fisi memisah kayak gitu. Jadi karena kita nggak perlu baca ini dari awal sampai akhir, ini kan terlalu panjang nak. Sementara soal KSM baca unsurnya aja. Sementara soal KSM waktunya sedikit, soalnya panjang, maka kita perlu baca awalnya saja. Yuk, matahari merupakan, ini dulu bentar ya. Ada ini bentar ya. Oke, nah kita baca awalnya saja. A. Matahari sebagai bola gas panas dengan oksigen sebagai kandungan utamanya. Betul atau enggak? Enggak, karena yang jadi kandungan utamanya adalah hidrogen. Yang B. Matahari merupakan gas bola panas dengan karbon dioksida sebagai kandungan utamanya. Betul atau enggak? Salah, kandungan utama adalah hidrogen. C. Matahari sebagai bola panas dengan nitrogen sebagai kandungan utamanya. Salah juga, yang utamanya adalah hidrogen. D. Matahari merupakan bola gas panas dengan hidrogen sebagai kandungan utamanya. Tara, inilah jawabannya. Jawabannya benar. Oke, kalau ada yang mau di screenshot, boleh di screenshot. Sekarang waktunya kita lihat chat dulu nak ya. Lihat chat. Siapa yang sudah menghubungi kita. Oke. Apa nih? Ada yang chat tadi ya? Belum. Apanya belum? Enggak. Pak, sudah ada WA group. Alhamdulillah kita sudah ada WA group nak. Nanti WA grupnya mungkin bisa dimasukkan sama guru yang bersangkutan ya. Guru pendamping bisa masukkan nama anak-anaknya ke grup WA IPA. Kebetulan WA IPA nanti ditangani sama guru aslinya gitu. Kebetulan saya hari ini cuma sebagai pengganti saja gitu. Atau ini ya, minta webnya nanti, untuk web akses free test itu ada di Pak Man. Saya balas di chat nak ya. Saya balas di chat ya. Untuk akses untuk everyone, untuk akses
free test, buka web pakmanaf.myid, pakmanaf.myid. Terus kemudian lah, ada saya balas di chat ya. Siapa nanya? And, untuk apa namanya itu? Untuk YouTube, nama channel YouTube, nama channelnya Bimbel Pak Manaf. Oh ini kita praktekkan terus nak ya, kita praktekkan terus. Nah, mana Google? Yang tu long tanya bawanya ya bukan? Sabar hana tulis. Oke, ini ya, langsung buka YouTube. Kalau misalnya free test nanti nak buka di bimbel pakmanaf.myid, ketik di sini pakmanaf.myid. Nanti akan tampil bacaan seperti ini nak. Kalian itu bukanya di ini Pakmanaf pretest. Nah, lalu akan muncul tulisan seperti ini nak. Jadi kalian masukkan username sama password yang ada di kartu aktivasi. Bagi yang sudah dapat bisa langsung dicoba. Cuman untuk IPA Fisika sepertinya soalnya belum diupdate. Masih tahap uji coba gitu. Untuk yang lain udah bisa dicoba nih kayak gitu. Ini untuk pretest ya. Selanjutnya nak untuk YouTube langsung aja buka YouTube. YouTube gitu. Nah, jadi kan kalau kalian buka YouTube nak bukalah yang bermanfaat sedikit kayak gitu. Ambil contoh YouTube-nya Pak Manaf ya. Tolong subscribe ya. Itu kenapa harus subscribe Bang? Bedanya apa? Ya nggak ada bedanya sih, cuman Bang Ipul kan lebih gaul aja ya, pakai YouTube ya. Nah, buka di sini Pak Manaf. Nah, Pak Manaf. Pak Manaf. F-nya double. Pak Manaf? Kenapa Pak Manaf gitu ya? Kenapa Pak Manaf ya? Kenapa bukan Bang Ipul kayak gitu ya? Ya, karena kebetulan di kami punya kelompok guru olimpiade. Yang paling senior itu Pak Manaf. Jadi sebagai bentuk penghormatan saja. Ini nak ada yang paling atas nih F-nya double Pak Manaf ya gitu. Jadi ada di sini pembahasan soal KSM untuk MI. Coba kita cek lo ya. Kenapa Pak Manaf? Kenapa bukan Bang Ipul? Saya demo gitu. Oh enggak juga, enggak usah demo. Benar ya, kawan. Mana ya? Dan videonya banyak nak kayak gitu. Videonya ada banyak kalau kita lihat di ini Pak Manafnya. Oke, ada list video di sini. Bagi kalian yang mungkin ini ada belajar ini untuk matematika nih, untuk yang mungkin anak SMA ya. Terus ada juga untuk KSMMI. Insya Allah video hari ini juga akan di input ke YouTube ini. Untuk MSN ada Bang? Ada nih. Mana MTS ya? Saya lupa MTS taruh mana. Pembahasan soal latihan KSM tingkat MTS IPA Fisika gitu. Nah, ini sudah ada juga. Jadi bisa sebagai referensi adik-adik belajar kayak gitu. Oke ya. Untuk YouTube nama channelnya Bimbel Pak Manaf. Ya betul. Oke. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjutkan? Pak, jadwal free test-nya kapan? Jadwal free test. Ini saya buat di ini aja ya, biar bisa di screenshot ya. Jadwal sini ya. Yo, Oke. Saya bahas ini ya. Selama ini jadwal free test kapan? Jadwal free test kapan? Kan? Oke, saya jawab nak ya. Selama masa uji coba, artinya selama 3 hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, ini adalah masa uji coba. Selama masa uji coba, free test bisa dilakukan hari ini juga boleh dari kemarin sampai dengan Sabtu pukul 18.00. Sabtu pukul 18.00. Nah, setelah minggu depan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Nah, ini bisa ditulis nak ya, bisa di apa namanya itu? Bisa di screenshot
sebagai bentuk pemberitahuan ke teman-teman yang lain. Soalnya juga banyak yang nanya, baik itu bidang IPA, matematika, IPS, juga banyak yang nanya. Ya gitu. Ada Zaskia mau bertanya. Coba kita tanya, lu Zaskia, kemana Zaskia? Zaskia, silakan Zaskia. Ada apa Zaskia? Zaskia, ada yang mau ditanya Zaskia? Oh, enggak ada ya. Mungkin kepencet tadi ya. Bapak. Ya. Ya, Nak, MTS Nagan Raya ada yang mau ditanya? Materinya itu dari kisi-kisi yang sudah dikasih atau bebas? Kalau materi apa nih? Materi pretest atau materi belajar? Untuk pretest. Oke, nah materi pretest itu yang buatnya adalah pembimbingnya masing-masing. Jadi bisa saja pembimbingnya karena bisa saja ini Hafiz. Bisa tanya jawab Sesi tanya jawab Iya, sesi tanya jawab. Bisa saja. Coba ya saya tulis dulu ya. Saya tulis saja. Materi pretestnya apa kayak gitu ya. Materi pretestnya dari kemarin sampai dengan Sabtu. Materi pretest. Oke, nah materi pretest itu dibuat oleh pembimbing masing-masing, dibuat oleh pembimbing KSMO masing-masing. Jadi apa itu bisa saja sesuai dengan judul atau sedikit menyinggung dengan judul, dengan judul. Soalnya karena soal KSM itu biasanya untuk level MSen biasanya itu 3 materi jadi 1 kayak gitu. Jadi nggak mungkin juga sesuai dengan judul. Pasti sedikit-sedikit menyinggungnya ada kayak gitu. Itu untuk materi free test ya. Nah, hal ini juga bisa disampaikan nanti ke teman-teman yang lain. Oke. Ada lagi yang Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, tanya apa, Nak? Saya kan ikut di IPA, cuman kartu free test saya termasuk ke IPS nih Pak, gimana? Iya, untuk yang ini ya, ada salah data Nak ya? Ada salah data. Untuk salah data, insya Allah hari ini saya perbaiki. Kebetulan saya adminnya, insya Allah saya perbaiki. Jadi yang balas-balas chat ibu-ibu, Umbina, yang balas chat siswa adalah saya. Insya Allah saya perbaiki. Hari ini saya perbaiki. Berarti besok ikut free testnya Pak? Iya, besok sudah bisa. Sore ini insya Allah udah bisa. Malam ini waktu free testnya bebas sih, bisa dikerjakan malam. Karena selama masih uji coba itu 24 jam dibuka. Nanti setelah tidak lagi uji coba, baru sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan. Nah, besok sudah bisa, insya Allah nanti malam juga sudah bisa. Ya. Oke, ada lagi siapa yang raise hand nih? Saya terdaftar, bagaimana solusinya Pak? Gimana Nak? Halo, gimana pertanyaannya Nak? Nama saya belum terdaftar, gimana solusinya? Namanya belum terdaftar. Oke. Nah, kebetulan nama saya belum terdaftar. Nama saya belum terdaftar. Gimana solusinya, Pak? Nah, sebelumnya kalau sebelumnya kita kan pakai drive tuh, cuman drive-nya sudah nonaktif. Jadi kirimkan Ini yang dari MC dah. Tapi ulangan. Halo. Mana yang danya kahananannya? Pancarahan MC. 0823 3166. Itu dia. Nah, ini adalah nomor saya, Nak ya. Jangan lupa. Ditulis. Jangan lupa tulis ini, Nak ya. Masalah input data. Buku je tabunan. Jangan lupa input data Nak ya. Ini bagi yang terlambat menulis ya.
Screenshot saja juga boleh. Nomor lain masuk J. Ya, nomor ini sekarang terdaftar nama Tanyo. get, Bu. Ini saya mohon maaf, Bu ya, selama saya mengajar WA-nya slow respon karena kalau saya respon nanti saya nggak bisa ngajar. Saya ada sebentar kalau ke bimbingan. Oke. Ada kirimnan. Ya. Apa? Oke. Sudah, sebelum kita tutup, Nak, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang raise hand lagi, Nak, nih kira-kira? Pak, mohon maaf tadi terjeda ikut Zoom karena mati lampu. Baik, ini saya ini, Nak, ya. Saya apa nih? Saya Cilin. Oke, Pak, tadi saya mati lampu. Gimana? Tadi mati lampu. Tadi mati lampu, nggak lengkap zoomnya gimana, nggak lengkap zoomnya gimana gitu. Nah, jadi karena rekaman video ini dapat diakses di YouTube Pak Manaf. Jangan lupa F-nya double. Dan jangan lupa subscribe. Awas ya kalau nggak subscribe. Oke. Ada lagi nih. Mau tanya. Seandainya kita di Dayah gimana? Oh ya Bu, ada yang mau tanya, silahkan. Ya, kemarin kami yang matematika telat gabung. Jadi kan mau ada WA untuk matematika MTS Bu ya? Iya. Ini apa telat gabung untuk Zoom-nya atau telat daftar di Drive-nya Bu untuk pretestnya? Telat gabung di Zoom-nya juga. Untuk matematika MTS, video kemarin juga bisa diakses di YouTube Pak Manaf. Manaf. Ini Bu ya, saya ini Bu ya, saya share linknya Bu ya. Saya share linknya. Sebentar Bu ya. Pak, kemarin apa judulnya Pak? Mentang-mentang video. Banyak soalnya, saya nggak tahu judulnya apa. Jangan kirim Pak, jangan kirim WA. Pak, kalau kita di daerah kayak mana kan kita nggak boleh bawa Pertemuan HP. ke-1 ya? Oke. Di izin dirinya. Baik, Bos. Kita kalimat tuh tengok tuh. Oke, di sini Bu ya. Oke. Tidak nggak bisa bawa api. Ngapain kita dia di sini? Halo Pak. Oke, Nak ya. Assalamualaikum Pak. Salam, suaranya berdengung Nak. Oke, nah untuk matematika ini linknya tadi ya sudah saya kirim di atas, saya kirim sekali lagi. Tolong jangan ditimpa dulu kayak gitu biar bisa disimpan oleh guru dan anak-anak yang matematika gitu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Durasi kita 3 menit lagi. Jadi kan itu belum bisa kartu pretestnya, besok aku mau ikut gimana Pak? Untuk kartu pretest ya. Ya, saya jawab lagi ya. Saya jawab di sini kali ya. Nama saya di bidang studi IPS bilang. Baiknya di sini. Oke. Apa? Ini tolong di-mute dulu ya. Soalnya suaranya agak sedikit mengganggu ini. Oke, nah untuk kartu pretest gimana Pak? Kami kan belum dapat kartu pretest. Jadi nanti karena salah. Ya kan? Ada di PS, bukan di IPA. Jadi nanti apa namanya itu? Username dan password
dan password akan diberikan ke guru pendamping. Insya Allah sore ini kita clearkan pendamping ya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai pendamping, insya Allah bisa kita kasih akses untuk ininya nanti ya. Oke, karena link drive-nya sudah ditutup, nggak bisa lagi. Pak. Ya. Masalah pretest itu cuma 1 hari aja. Oh, masalah pretest cuma 1 hari aja. Oh. Atau gimana? Atau kayak ya, jadi untuk pretest itu hanya bisa diakses 1 kali. Hanya bisa diakses 1 kali. Karena tujuannya adalah tujuan dari pretest pertama itu adalah pemetaan kemampuan siswa. Jadi kalau banyak-banyak kan takutnya nanti kan, oh ini salah nih, siswa jawab lagi, oh benar kayak gitu. Jadi kita bahasnya 1 kali kayak gitu. Jadi yang kedua, jadi dengan adanya pretest itu pembimbing tahu mengarahkannya kemana. Oh siswa itu ternyata banyak bisa jawab soal ini kayak gitu. Itu yang pemetaan ya. Yang kedua, tujuan dari pretest adalah agar anak-anak terbiasa karena kan ujian nanti kan online. Jangan sampai anak-anak kita megang mouse saja masih kesetrum kayak gitu. Jadi pretest hanya bisa diakses 1 kali, hari apa aja kayak gitu kan, di hari apa aja untuk uji coba, untuk di masa uji coba, Masa uji coba tuh kapan sih? Dari Kamis kemarin sampai dengan hari Sabtu. Ini bebas waktu pengerjaannya. Tapi setelah tidak lagi uji coba, maka waktu pretestnya sesuai dengan yang ditentukan. Oke. Ini kita jawab satu pertanyaan. Ya, Bu. Silahkan. Ini jadwal tanggal-tanggal berapa aja untuk pretest fisika? Jadwal tanggal. Nanti insya Allah dirilis nak ya di grup ya. Karena saya lupa ingat nanti kalau misalnya ini ya. Kalau untuk perkara jadwal nanti insya Allah akan kita rilis di grup. Oke, jika tidak sudah ada, waktu kita udah habis nih gitu. Insya Allah kita akan sambung lagi nak ya. Sambung lagi belajarnya dengan tentor yang besok ada Pak? Besok ada. Akhirul kalam. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Masya Allah. Kasih Pak. Ya, selamat belajar ya. Belajar yang rajin ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya.